Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, orang teraskan ku bahasa Sunda we. How are you everybody? Sekarang pakai bahasa yang dimengerti oleh sebagian kita, ya. Saya lihat tadi penuh kesabaran. Mau pergi takut disangka tidak ngerti. Walaupun tidak paham, duduk di majelis ilmu dengan niat yang baik akan mendapatkan ampunan dari Allah. Walaupun datangnya tidak sengaja. Karena ini adalah majelis yang tidak akan dikecewakan oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang baik, kalau dilihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ini adalah wajah-wajah yang merindukan ketenangan, benar. Dengan kata lain, wajah penuh kegelisahan. Pilih, mendingan banyak uang atau punya hati yang tenang. Pilih salah satu. Mendingan punya hati yang tenang, sakinah, atau banyak uang. Tidak penting banyak uang. Yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Ibu-ibu mendingan punya suami yang ganteng atau hati yang tenang. Ganteng juga belum ada ya. Baik, yang paling dirindukan oleh setiap manusia adalah ketenangan di hati ini. Tidak ada artinya banyak uang, jabatan tinggi, kalau hati selalu resah dan gelisah. Tidak ada artinya. Punya suami ganteng, punya istri rupawan, kalau hati tidak tenang, tidak ada artinya. Penderitaan orang itu adalah ketika hatinya tidak menemukan ketenangan. Benar? Dan tenang yang asli itu hanya satu jalannya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hati hanya akan tentram. Camkan, hanya dengan mengingat Allah, zikrullah, hatimu akan tentram. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita adalah sedikit sekali ingat kepada Allah. Terlalu banyak mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Nggak jelas pisan ini. Harusnya apa Pak? Harus saya deketin nih. Harusnya bagaimana?
Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir apapun harus nyambung kepada Allah. Amalan yang paling dicintai Allah, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik? Tidak ada tandingannya nih. Yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, yang lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad, menebas atau ditebas. Para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, zikrullah ta'ala. Jadi amalan yang paling super, yang tidak ada tandingannya adalah zikrullah. Inilah masalah kita. Allah mengutus Rasul dan Nabi untuk memperkenalkan Allah supaya hamba-hambanya tenang, bahagia karena ingat Allah. Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah untuk zikrullah. Jadi kalau mau tahu apa masalah yang terbesar dalam hidup kita adalah kurangnya berzikir. Sedikit sekali berzikir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Muslim, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang zikrullah, ingat kepada Allah, dan orang yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi, kalau kita tidak sedang zikrullah, kita ini zombie. Jadi kalau di rumah istri bicara terus, tidak pernah nyebut Allah, berarti istri bapak sedang tidak ingat Allah atau zombie wati. Kalau di kamar ngobrol terus, tidak ada yang ingat Allah, itu kamar namanya kamar jenazah, kamar mayat. Kalau naik mobil, di mobil setel musik, ngobrol, segala diceritakan, tapi tidak ada yang ingat kepada Allah, itu adalah mobil jenazah. Jelas? Jangan mau nikah sama zombie. Suami yang kurang zikir, pasti hidupnya tidak tenang. Istri juga begitu. Jadi mari, apa sih keuntungannya? What is the... Enggak. Itu bagian yang itu para sesepuh. Sepuhan saya ya. Para ulama sungguhan. Apa yang paling mahal dari sebuah zikrullah? Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang termahal dari sebuah zikrullah adalah kita ingat Allah, Allah ingat kita secara spesial. Kita disebut-sebut oleh Allah. Sekarang disebut-sebut saja oleh gubernur, bangga. Disebut-sebut oleh presiden, wah merasa spesial. Ini disebut-sebut oleh Allah, penguasa jagat semesta alam. Allah Tuhan semesta alam ini. Menyebut-nyebut, mengingat kita spesial. Tidak ada lagi yang lebih spesial kecuali menjadi manusia yang banyak diingat dan disebut oleh Allah. Dan kuncinya adalah zikrullah.
Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Siapakah jamaah yang paling disukai Allah di antara yang hadir ini? Gampang. Jamaah yang paling banyak zikirnya. Siapakah yang sholatnya paling khusyuk? Yang sholatnya paling banyak zikirnya. Halo? Sedang zikir ya? Enggak juga. Hadirin sekalian, banyak orang yang ingat sama artis, artis itu enggak ingat sama sekali kepada kita, betul? Pemuda naksir seorang akhwat, ingat terus ke akhwat tersebut. Sedang akhwat tersebut ingat kepada teman saudara. Apa enggak perih? Ingat kepada presiden, enggak ingat kepada kita. Benar? Tapi kalau ingat kepada Allah, fadhkuruni adzkurkum. Pasti Allah mengingat kita spesial. Allah tahu kita zikir atau tidak. Kalau didapati kita zikir, bil lisan, di hati, di akal, di tubuh kita, maka Allah yang menguasai segala-galanya. Huwallazi anzal sakinah. Allah turunkan sakinah di sini. Hati ini dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan untuk merasakan ketenangan yang sejati kecuali dengan zikrullah ta'ala. Jelas? Jadi masalah dalam hidup kita ini apa? Jawab hadirin, kurang zikir. Jelas? Saya sudah sholat, saya sudah tahajud. Tapi kenapa kok doa belum dikabulkan? Tahajudnya ingat sama siapa? Sebagian besar sholat kita tidak ingat kepada Allah. Ini tahapan zikir lisan saja ya. Ada orang yang berzikir. Dia niat zikir nih. Seperti niat sholat. Niat zikir sesudah sholat. Mulut zikir, menyebut nama Allah. Tapi dia sendiri lupa bahwa sedang zikir. Berapa banyak kita begitu? Subhanallah, 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 subhanallah. Ini bunyi. Tapi ini tidak. Tapi itu lebih baik daripada yang tidak menyebut nama Allah. Dia sudah niat zikir, hanya lalai. Ingat Allahnya, lisannya. Itu bagus. Seperti kita sholat juga kan begitu. Allahu Akbar. Mulut menyebut nama Allah, hati tidak ingat ke Allah. Tapi itu lebih baik daripada yang tidak sholat. Tingkatan kedua, ada yang zikir dan dia sadar. Subhanallah, subhanallah. Dia sadar sedang menyebut nama Allah. Ini lebih baik. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi dia belum paham maknanya. Tingkatan ketiga, ketika zikir, dia ingat subhanallah. Diterjemahkan, maha suci engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Sudah mulai nikmat. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah, astagfirullah. Itu sudah enak tuh zikir. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Ketika menyebut alhamdulillah, terbayang nikmat dari Allah. Alhamdulillah ya Rabb. Engkau takdirkan saya jadi manusia, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Engkau takdirkan saya jadi orang Islam, tidak jadi kafir. Alhamdulillah. Engkau takdirkan saya bisa sholat. Banyak orang Islam belum bisa sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Setiap menyebut alhamdulillah, hatinya memuji, lisan memuji Allah, hati meyakini nikmat dari Allah. Itu sudah enak. Pasti nikmat. Alhamdulillah. Pernah dengar cerita? Ini cerita saja. Oh, sudah habis belum waktunya? Time is up? Not. Not-nya belum maksudnya. Is okay? Mr. Panitia? Oke, men? Lanjut. Enak. Kalau sudah zikir, astagfirullahaladzim, ya Allah ampun, mata ini zina terus, astagfirullah. Tadi bicara pakai bohong, astagfirullahaladzim. Tadi ada orang minta-minta, sudah ada uang, tapi saya kok berat, astagfirullahaladzim. Ada kucing, tadi lagi makan, asinnya saya ambil, astagfirullah. Saya masuk ke toilet, lupa nyiram, astagfirullahaladzim. Setiap kesalahan, istighfar, dan sambil sadar, sambil menyesal, itu zikirnya lebih dalam lagi. Bisa dipahami hadirin? Dan ada zikir yang paling nikmat adalah setiap saat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Inilah salah satu puncak zikrullah, selalu merasa ditemani Allah, selalu merasa Allah sedang melihat dirinya. Selalu merasa didengar oleh Allah. Tidak pernah merasa sendiri. Jadi sambil berjalan, ya Allah, wahai yang maha menatap, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mulut zikir dengan doa. Ya Allah, bismillah, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Engkau tahu apapun yang akan terjadi. Hanya engkau pelindung saya ya Allah. Ya Rob, tunjukkan harus kemana pergi ini. Ketika ke tempat parkir, ya Allah, hanya engkau yang maha tahu. Parkir yang paling aman, paling mudah. Naik angkot, ya Rob, engkaulah yang maha tahu siapa yang akan berbuat jelek. Hamba berlindung kepadamu ya Rob. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sampai di rumah, misalkan istri marah, ya Allah, ini makhluk ciptaanmu. Sudah 2 jam dari tadi marah terus. Kasihani istri saya ya Allah. Dosanya jadi banyak. Tuh lihat wajahnya, wahai yang maha melihat. Biasanya manis, tapi sekarang jadi gini. Tolong ya Allah, lembutkan. Apa komat kami? Tuh ya Allah, dia berburuk sangka. Istri, ciptaan siapa Pak? Jawab Pak. Istri milik siapa? Yang membulak-balik hati istri siapa? Allah. Mata lihat istri, hati ingat Allah. Sah. Ibu juga begitu lihat suami. Ya Allah, dulu waktu nikah enggak gini-gini amat. Enggak boleh ngomong gitu. Pas bangun tidur, ya Allah, kenapa jadi ada kakek-kakek? Berarti ibu nenek-nenek. Nggak boleh gitu hadirin. Allah, lihat anak, ingat Allah. Pokoknya mata lihat, pasti yang dilihat adalah ciptaan Allah. Itu zikrullah. Suara apa tuh? Suara agim ya. Telinga dengar suara nyamuk. Nyamuk ciptaan siapa? Mata lihat nyamuk. Ya Allah, engkau takdirkan saya melihat nyamuk. Ini zikrullah nih ya. Bentuk-bentuk zikrullah selain lisan mengawali semua perbuatan yang baik dengan basmalah, mengakhiri dengan hamdalah, memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah,
dengan sunnah-sunnah yang sudah kita tahu, tapi ada zikir lain, tafakur. Ya Allah, nyamuk ya Rob, alhamdulillah saya tidak jadi nyamuk. Nyamuk betapa beratnya hidup ini. Mencari nafkah, jiwanya terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika sedang mencari nafkah. Dan digebuknya tuh bukan dengan ujung pensil, segede gini. Jadi kalau saya nyamuk, nah jari itu segede ini nih, gebret. Nyamuk lagi makan, tidak tenang. Berapa banyak nyamuk yang tewas sedang makan, benar? Selesai makan, udah berat terbang. Diburu, lihat dinding merah-merah. Jadi mata lihat nyamuk, ya Allah terima kasih. Engkau mudahkan rezeki saya. Mata lihat nyamuk, hati ingat Allah. Mata lihat cecak, ya Allah cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Keren ini kan? Mana coba yang ngedatengin? Cecak nyari nyamuk atau nyamuk mendatangi cecak? Jawab hadirin. Ini teh zikir. Mata lihat cecak. Ya Allah, berarti rezeki lebih hebat mengejar yang punya rezeki daripada cecak nyari. Tenang hidup kita. Lihat bayi bergeletak begitu. Ilmu tidak ada. Pengalaman tidak ada. Relasi cuma ibu bapak. Harusnya bayi stres dong. Aduh ya Allah, tingkat ekonomi lagi sulit nih. Bukan sekarang stres tuh. Sekarang udah ada ilmu, ada tenaga, ada teman. Bayi tidak bisa apa-apa. Di rahim ibu 9 bulan, rezeki ada? Jawab. Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin cari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Cukup? Boro-boro janin mikirin rezeki. Otaknya juga belum jadi, rezeki sudah ada. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezekinya. Itulah zikrullah. Jadi lihat cecak saja kita bisa yakin ke Allah. Lihat bayi lahir ke dunia, rezeki bayi ada tidak? Ilmu tidak ada, pengalaman tidak ada, rezeki ada. Langsung ibunya mengeluarkan air susu. Tapi ada ibu-ibu yang melahirkan, tidak mengeluarkan air susu. Bagaimana nasib bayinya? Jawab hadirin. Sapi mengeluarkan, aduh. Coba digunakan ya. Sapi kan? Jadi gimana? Bayi mendekati sapi, sapi mendekati bayi. Bayi tidak perlu sapinya, Kasep. Bayi itu perlu bukan susunya, air susunya. Aduh, berat ini, berat. Kelamaan dengar bahasa Inggris begini nih. Jadi ketemu bayi nambah iman tidak? Nah harusnya begitu zikrullah tuh. Masya Allah. Harus mulai dari mana supaya kita bisa selalu berzikir? Yang pertama supaya kita banyak zikir harus doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta kepada Allah supaya jadi orang yang selalu berzikir. 2, cari ilmunya. Ya,
harus belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, asma, nama, dan sifat-sifat Allah. Kalau kita tidak belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, sulit kita berzikir. Ini mati mas, udahan ya? Oh ada lagi mas, nggak jadi. Sampai di mana barusan? Belajar, tidak ada ilmunya tidak bisa. Yang ketiga, kalau ingin kuat zikirnya, baca Quran dengan terjemahnya. Karena Allah banyak memperkenalkan dirinya pada Al-Quran. Kita baca Al-Quran sudah berpahala. Tapi kalau baca Quran dan paham artinya, selain dapat pahala, juga dapat hidayah. Sayang sekali kalau kita baca Quran tidak dengan artinya. Karena dengan arti itulah kita bisa lebih mengenal Allah. Apalagi kalau kita ingin zikir, mulailah kurangi bicara yang tidak manfaat. Kurangi atau hentikan bicara maksiat. Gantilah dengan membiasakan bismillah yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Banyak momentum yang membuat kita bisa berzikir. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus dengan doa-doa seperti itu. Tambah lagi Asmaul Husna, kita tahu fadilah-fadilahnya ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ada lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Usahakan terus sebut saja nama Allah. Ada lagi zikir, yaitu membaca Al-Quran dengan ikhlas. Dan ada lagi zikir yang nikmat, yaitu banyak berdoa. Doa itu zikir. Belum hafal bahasa Arab, aduh ya Allah tadi saya lupa nyimpan sendal di mana. Ya Rob tolong ingatkan saya. Aduh ya Allah perut ini mules, tolong dong ya Rob. Aduh jangan terlalu seperti ini astagfirullah. Di mana ya Allah? Terus ngobrol dengan Allah. Allah Maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita menyebut nama Allah, nanti Allah memindahkan selain lisan juga hati tambah yakin, akal pikiran kita bisa menerjemahkan dan insya Allah istiqomah dalam zikrullah.